kan aku ini orang berdosa, kan aku ini orang yang nggak layak, kan aku ini orang yang nggak sempurna gitu, atau menyalahkan diri, menyesali diri, itu kan juga luka ya. Menyalahkan diri juga luka, atau dilukai orang lain. Kan orang yang bangkit spiritual tuh orang-orang yang nyari suci, enggak, bangkit spiritual nggak begitu gitu. Nah, luka itu bisa mengintimidasi juga orang-orang untuk merasa tidak layak gitu. Jadi ya udah, akhirnya bukan aku deh kalau orang yang bangkit spiritual, itu orang-orang di luar sana. Aku kan masih penuh luka dan sebagainya. Padahal kebangkitan spiritual juga dimulai dari merasa layak, bahwa aku sudah dibenturkan dengan masalah yang bertubi-tubi. Aku mengalami kejenuhan yang luar biasa, merasa nggak berdaya. Ini sinyal untuk bangkit. Ketika merasa layak, iya, udah waktunya aku bangkit dari tidur yang panjang, udah waktunya aku hidup yang sebagaimana aku hidup. Nah, disitulah baru proses terjadinya kebangkitan. Gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal luka, menurut Mas Bimo, gimana caranya kita tuh menyembuhkan luka tanpa membenci pelakunya, Mas? Oke, jadi luka ini kan rasa ya. Luka ini adalah sebuah rasa. Nah, rasa luka ini kebanyakan orang tuh justru kadang kalau ada luka, dia cari pelarian di luar gitu loh. Iya, betul. Dia nggak mau menyembuhkan yang ke dalam. Itu. Maka ketika luka ini berusaha dilawan, atau rasa-rasa lain yang negatif lah, marah, khawatir, cemas, itu ketika mereka dilawan, itu justru akan semakin eksis. Kita hanya perlu memeluknya dengan penuh cinta. Kita perlu menyentuh luka itu dengan cinta, gitu, dengan kelembutan, bahwa oke, aku sadari bahwa aku terluka, gitu loh. Dari peristiwa ini ada luka, gitu ya. Dari orang ini aku ada luka. Jadi fokusnya bukan ke orang yang melukai. Oke, gitu ya. Tapi kepada rasa luka itu, gitu loh. Ya wajar lah kalau aku terluka, karena memang aku sedang mengalami seperti ini, gitu. Nah, proses menerima ketika sudah tidak melawan, terima dengan lembut, ini lukanya bisa disembuhkan, gitu loh. Oke, luka, kamu tak rawat dengan penuh cinta, kamu tak sembuhkan. Aku yakin dari peristiwa ini ada pelajaran yang berharga. Aku yakin ini bagian dari proses pendewasaan ya. Di buku Ripan juga ada panduannya, detail banget bagaimana memaafkan orang yang dipinjam olehnya untuk mendewasakan kita. Jadi kita bisa masuk ke dalam kebangkitan setelah luka itu disentuh dengan penuh cinta. Kita jadi bangkit. Oh, ternyata luka ini adalah proses perjalanan yang sempurna, proses pendewasaan yang sempurna darinya, gitu. Oke, gitu. Jadi yang penyembuh itu adalah kita sendiri ya, kita Mas sendiri, Bimo? bukan orang lain. Oke. Jadi kalau misalkan merasa disakiti orang lain, jangan nunggu orang lain itu yang nyembuhin. Oh, gitu. Ya kalau orang itu mau nyembuhin, kalau orang itu lari ya malah bahagia bersamanya. Jangan nunggu disembuhin olehnya, gitu loh, oleh orang yang melukai. Tapi ya udah, rawat, ya sudah, ini konsekuensi. Jadi masalah itu tercipta ketika orang nggak bisa nerima kenyataan. Maka ketika luka itu diterima, ya sudahlah, wajar. Memang harus terluka, tak terima. Habis itu luka, kamu tak sembuhin ya, biar menjadi pengalaman yang berharga, biar menjadi sebuah pendewasaan yang sempurna buat hidupku, gitu. Oke, jadi masa-masa nangis-nangis dulu itu nggak apa-apa ya, Mas Bimo? Nggak apa-apa, wajar, boleh nangis itu nggak apa-apa. Nangis juga bagian dari pembersihan jiwa kok, gitu. Oke, jadi teman-teman menyentuh luka dengan cinta itu berarti kita berhenti mencari penebusan dari luar ya, Mas Bimo? Iya, nggak usah nuntut pertama, kamu melukaiku, kamu harus mengobatiku, padahal dia sudah bahagia bersamanya, gitu. Bahagia bersama yang lain. Oke, berarti menyembuhkan luka itu nggak instan ya, kayak mie instan gitu ya? Iya, ya, tapi proses ketika sudah diterima, jadi rasa negatif apapun, cemas, khawatir, takut, luka, kepedihan yang mendalam, ya, itu kalau kita terima dengan lembut, dia itu nggak bereaksi yang frontal, gitu loh. Itu lebih cepat disembuhkan sebenarnya. Nah, kebanyakan orang ketika rasa yang tidak nyaman itu hadir, vibrasi force itu hadir, dilawan gitu loh. Aku nggak mau luka ini, aku nggak mau terluka, aku nggak terima dengan ini. Nah, itu makin eksis dia, makin dilawan, makin eksis, makin ditolak, makin kuat. Tapi gitu diterima, ya sudah. Kalau aku luka begini, ya wajar lah luka. Orang udah dikianatinya sampai begini gitu loh. Misalnya begitu, ya sudah. Wajar aku nangis gitu loh. Nah, itu akan lebih mudah disembuhkan. Kayak gitu. Karena kita diterima dengan kelembutan,
lalu diolah menjadi rasa-rasa yang lebih baik gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Sadiang, Mas, cara melepas emosi yang terperangkap di tubuh gimana ya? Terasa di tubuh tapi kurang tahu apa emosinya. Nah ini mungkin kita juga merasakan juga. Cuman ini juga Mei juga punya pertanyaan yang hampir mirip, Mas Bimo. Di tubuh itu kadang ada emosi yang kita sendiri nggak tahu itu apa, tapi itu terperangkap, nggak bisa kita keluarkan, nggak bisa kita ekspresikan gitu, Mas Bimo. Apakah itu juga menghalangi kebangkitan spiritual? Oke, bukan kodam kan? Oh, bukan. Jadi emosi itu adalah rasa. Emosi adalah energy in motion. Gitu. Jadi ketika ada sesuatu dalam diri yang belum bisa keluar, kalau belum tahu apa, cobalah namai dulu. Oh, gitu. Gitu. Misalkan namai apa, rasa apa gitu. Rasa yang tertinggal misalkan gitu ya, dinamai aja rasa yang tertinggal. Oke, si rasa yang tertinggal, kita ajak komunikasi. Kamu masih ada di dalam loh. Jadi gini, intinya si rasa ini jangan dijadikan sama dengan diri. Contoh sederhana gini, aku nih sakit hati, berarti kan sakit hati ini diri sendiri kan gitu loh. Padahal sebenarnya ada sakit hati, rasa sakit hati, saya adalah saya, rasa sakit hati itu adalah emosi yang hadir. Nah, si yang tidak diketahui tadi jangan dianggap itu sebagai diri, tapi ini rasa. Kita hadir sebagai pengamat, penyaksi. Oh, ini ada rasa yang saya tidak tahu ini apa, tapi ini ganggu. Hei, si rasa yang tidak diketahui, oke, kamu tak terima di dalam diriku. Tinggal di sini tidak apa-apa, kamu tak terima. Nah, habis itu, oke, kamu sudah tak terima ya. Nah, bisa nggak aku melepasnya? Mau nggak aku ngelepasin demi hal yang baik? Habis itu, bisa nggak aku ngelepas sekarang? Gitu. Oke, rasa yang tidak diketahui, kamu udah tak terima. Sekarang waktunya kamu tak lepas ya, gitu. Dia tidak akan komplain, karena dia cuma butuh diterima kok. Oh, gitu. Begitu diterima, dilepas, oke, dia tahu. Gitu, harus dilepas, tarik nafas panjang, lepaskan. Itu proses dialami dengan proses yang lembut. Jangan dengan proses yang kaku, atau harus struktur dan sebagainya, enggak, lembut aja. Santai aja, enjoy aja. Kamu lepas ya, kamu udah tak terima kok, gitu. Sekarang waktunya lepas ya, gitu. Udah, dilepasin, gitu. Oke, jadi diterima dulu ya, Mas? Diterima dulu. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kita nggak bisa lama-lama menahan Mas Bimo di sini. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan tentang entah seputar kelas meditasi atau kelas online offline bisa langsung ditanyakan. Juga yang punya pertanyaan tentang kebangkitan spiritual juga bisa langsung drop di kolom komentar. Nah, bab terakhir Mas Bimo yang ingin membahas adalah membuka hati. Oke. Tentang membuka hati itu bedanya hidup dari logika dan hidup dari hati itu apa, Mas Bimo? Ya. Hidup dari logika ini hidup dari pikiran, ya, kecenderungannya adalah kayak gerusa-gerusu, kayak cemas, kayak khawatir, kayak takut, kayak sesuatu hal yang harus dideskripsikan oleh pikiran. Nah, kalau dari hati ini lebih cenderung dari ketenangan, dari kesadaran. Jadi hati itu masuknya ke dalam kesadaran bahwa ya aku hidup itu aku sadar kok. Gitu loh. Hidup itu dengan hati itu benar-benar yang tenang, benar-benar dengan yang lega gitu ya. Kalau logik itu, kalau pikiran itu hidupnya tuh kayak gerusak-gerusu gitu loh. Oh, ini harus gimana nih? Ini harus gimana nih? Ini harus gimana? Jadi itu tuh kadang rasanya kayak kenceng gitu, kayak ngerasa betul. kenceng banget sih kok, kayak mungkin tensi naik, mungkin otot-otot pada kenceng gitu. Tapi kalau hidup dengan hati itu lebih ke rasa tenang, lebih ke kesadaran, sadar bahwa sedang hidup gitu loh. Bukan tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu sudah tua, gitu. Tahu-tahu sudah mau expired gitu. Gitu. Oke, gitu. Jadi kalau logika itu lebih ke penuh kepertimbangan ya, Mas Bimo ya? Pertimbangan, mikir ini, mikir itu. Kalau hati itu lebih ke tenang gitu loh. Tenang untuk mendengarkan intuisi, tenang untuk mendengarkan petunjuknya, untuk mendengarkan suara hati itu sendiri gitu. Jadi kita harus mulai hidup bukan hanya dari kepala ya, tapi dari kedalaman jiwa ya. Betul, ya. Jadi gampangnya gitu, lebih mudahnya kalau terkait dengan hidup dari pikiran, dari logika itu ya hidup pakai kepala gitu. Gitu. Nah, kalau ini hidup dengan hati, dengan jiwa gitu. Nah, ngomong-ngomong soal logika, kita hidup dengan logika, apakah ada dampak yang terus-menerus mungkin terjadi ketika kita sudah menutup hati nih, Mas Bimo? Ya, dampaknya itu ya apa ya, hidup serba terombang-ambing gitu. Hidup jatuh dalam sebuah kayak semacam otomatis, sistem otomatis yang membuat orang itu
Ya gitu, dari pagi, sore, siang, begini. Sebenarnya teman-teman sadar nggak sih bahwa itu tuh adalah dampak dari belum bangkit. Dari tidur yang panjang itu kayak hidup kita tuh kayak menjadi korban, menjadi sistem otomatis yang kita sendiri nggak berdaya atas itu gitu loh. Ya tahu-tahu harus bayar cicilan, bahkan sistem pendidikan pun dibuat sebuah sistem otomatis supaya kita nggak bisa yang bangkit secara spiritual betul, supaya jadi market mereka yang membuat sistem itu gitu. Jadi serba kepada sistem otomatis kehidupan. Nah kalau bangkit itu kita bisa melampaui itu semua. Karena apa? Karena petunjuk, guidance atau petanya, mapsnya itu langsung dari sana. Gitu. Oke, jadi intuisinya itu lebih kita bisa mendengar itu ya, Mas? Iya, bisa lebih mendengar intuisi. Karena kalau hanya berdasarkan logika, intuisi dan logika itu nggak bisa datang bersamaan. Orang yang terlalu logik, yang kakean pikir, itu nggak bisa dapat intuisi. Nah, kalau orang yang tenang, hidup dengan hati tadi, ya bangkit secara spiritual, intuisi itu mudah datang. Gitu ya. Dia lebih cenderung banyak diam juga, nggak terlalu gerusa-gerusu gitu ya. Tenang. Nah, situ suara-suara lembut darinya itu mulai kedengeran. Oh, dengan ini aku harus begini, dengan itu harus begitu. Tiba-tiba ada dorongan lembut ke sana, kayak gitu. Oke, gitu. Nah, tentang bagaimana cara membuka hati kembali. Ini dulu Mei pernah ingat, Mas Bimo pernah bilang ada ritual duduk di teras malam hari. Nah, itu bisa diulang kembali, Mas Bimo? Oke, ya. Jadi memang ada salah satu cara membuka hati ya. Mungkin teman-teman, gimana caranya membuka hati? Gimana caranya membuka pintu intuisi masuk ya. Salah satunya memang kita sebenarnya perlu diam kok gitu loh. Diam dari semua kebisingan yang ada ini, dari carut marut dunia ini. Nah, kalau saya biasanya pakai ritual di depan teras. Jadi ketika anak dan istri sudah istirahat, duduk di teras, ya. Tapi tanpa gadget ya, bukan duduk di teras mainan handphone ya. Mungkin sambil kopi boleh lah ya gitu. Sambil meresapi kehidupan, sambil sejauh mana saya sudah hidup, kemudian apa visi misi hidup yang perlu saya lanjutkan. Lalu diam, hanya sekedar diam, bengong. Apalagi Tuhan yang Engkau mau untuk hidupku. Habis itu diam. Nanti pasti ada suara, pasti ada bimbingan, pasti ada intuisi yang masuk. Itu. Jadi itu salah satu membuka hati. Kalau saya bisa dengan ritual depan teras. Teman-teman bisa meditasi, bisa ada waktu menyendiri lah, waktu untuk diri menyendiri yang tanpa gangguan dari luar. Itu entah itu gadget, entah itu TV, entah itu musik, atau kalau musik yang bersifat musik meditatif boleh. Gitu. Tapi kalau musik yang ada nadanya, maksudnya ada suaranya, ada liriknya, nah itu jangan, karena nanti berpotensi ke distract sama isinya. Atau malah ikutan nyanyi, ikutan joget gitu ya. Tapi kalau musik meditatif itu justru mendukung untuk ke arah membuka hati. Gitu. Jadi luangkan waktu untuk hening ya, Mas? Betul, ada waktu untuk hening dengan diri itu. Oke, nah teman-teman semuanya, untuk bab kebangkitan spiritual mungkin kita bahas baru beberapa bab saja. Untuk bab selanjutnya akan kita bahas selanjutnya, karena kita nggak bisa menahan Mas Bimo lama-lama di sini. Untuk penutupan, Mas Bimo, kemarin saya tuh dapat testimoni luar biasa, dan juga tadi pagi masih ditambah lagi dengan orang yang sama, ketika melakukan arahan bagaimana supaya kita ditemukan oleh pengalaman. Maksudnya gini. Kadang kan orang ketika menentukan goals itu kan harus bagaimana aku mendapatkan, ya kan? Betul. Wajarnya orang kan begitu. Nah ini ketika dia sudah punya goals, dia ndak, dalam tanda kutip hampir ndak ngapa-ngapain, tapi pengalaman yang mendatangi. Ya, contoh case misalkan kemarin dia ada tamu yang silaturahmi karena dia marketing properti itu ya. Suasana lebaran, dia mungkin juga lagi fokus kepada suasana lebaran. Nggak nyangka tamu yang datang itu ketika sharing ngobrol-ngobrol tertarik beli properti dan langsung DP saat itu juga. Gitu. Jadi pengalaman yang menemukan, bukan kita yang harus bagaimana. Gitu. Nanti meditasi lebih dalamnya itu ada yang di pagi. Yang di pagi sampai sore itu di kelas offline kebangkitan spiritual itu ada salah satu bonus meditasi yang bagaimana kita ditemukan oleh pengalaman. Termasuk tadi pagi beliau juga sharing lagi. Jadi customer lama yang nggak dihubungi, nggak apa-apa, tiba-tiba tahu-tahu mau melunasi semua tagihannya. Gitu loh.
Jadi dia tuh kayak masih terpukau itu, loh kok begini gitu, apa namanya? Ternyata begini loh hidup berkelimpahan gitu. Setelah dia melakukan apa yang saya sarankan gitu ya, bagaimana kita ditemukan oleh pengalaman. Jadi misalkan kita punya goals apa, mau jadi seperti apa, atau mau punya apa, bukan kita yang memikirkan terlalu mikir gimana caranya dapat, tapi si pengalaman ini masuk. Pengalaman ini yang mendekat, gitu loh. Loh, saya tuh ngerasa belum gimana-gimana, atau upayanya belum seberapa, tapi kok pengalaman itu yang mendatangi, gitu. Jadi misalkan pengen jalan-jalan ke luar negeri, ada cara untuk mengalami itu, gitu. Pengen punya mobil, ada cara yang pengalaman itu yang mendatangi. Nah, itu nanti ada beberapa terkait dengan keilmuan di fisika kuantumnya ya. Jadi di medan kuantumnya seperti apa, gelombangnya seperti apa, dari sisi intensinya gimana, dari sisi emosi luhurnya seperti apa, itu kita akan pelajari betul di situ sehingga teman-teman bisa menanamkan benih di medan kuantum yang segala potensi kemungkinan bisa terjadi. Jadi meditasinya itu kayak kita sudah nanam benih nih. Nah, ketika meditasi itu kita ngerawat, kita nyiramin sampai dia tumbuh menjadi realita. Gitu. Jadi ini terkait dengan rahasia-rahasia semesta, karena Nikola Tesla kan pernah bilang, kalau ingin mengetahui rahasia semesta, pelajarilah energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, di kelas offline terkait dengan kebangkitan spiritual ini ternyata nyambung gitu loh. Karena kita tidak terjebak dengan hal-hal yang kelihatan, yang 3D, tapi kita fokus kepada struktur pembentuk yang halus di medan kuantumnya. Nah, kalau teman-teman memahami, menguasai konsep energi semesta bekerja, hidup itu luar biasa. Jadi pengalaman benda itu kan pembentuknya adalah energi, gitu loh. Dari protonnya, neutron, dari molekul, dari atom, inti atom, energinya. Nah, kalau kita sibuk ngolah energinya, maka pengalaman yang menemukan kita. Itu. Nah, teman-teman mau nggak nih ditemukan oleh pengalaman atau tujuan hidup Anda atau goals Anda itu yang menemukan Anda gitu loh. Dan ini udah ada testimoninya luar biasa, teman-teman. Dasar penelitiannya juga ada. Nanti saya spill sedikit-sedikit di sana. Jadi bukan ilmu yang mendongeng atau ilmu khayalan, tapi semua dasar penelitiannya baik keilmuan fisika itu ada. Itu. Oke. Nah, Mas Bimo, kita tutup dengan kata-kata Mas Bimo hari ini. Buru-buru ikan lele gitu ya. Apa kata-kata penutup, mungkin pesan untuk kepada teman-teman semuanya yang ingin bangkit secara spiritual, Mas Bimo? Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami hidup yang tidak enak, mungkin terlilit hutang, mungkin masalah bertubi-tubi, atau ada masalah dengan pasangan, atau ada suatu hal yang menghimpit luar biasa, ya, itu berarti tanda-tanda sinyal seperti orang yang mau lahiran. Sebentar lagi ada kehidupan baru sebenarnya, bahwa dia sedang memanggil Anda, memberikan sinyal, ayo bangkito, ayo banguno dari tidur yang panjang. Nah, buat teman-teman yang terpanggil, karena tidak semua yang terpanggil mendengar, tidak semua yang terpanggil merespon. Buat Anda yang sudah mendengar, sudah merespon, belajarlah untuk tidak harus gerusa-gerusu, tidak harus segera sampai, dan sebagainya. Karena perjalanan pulang kembali ini bukan seperti perjalanan yang harus segera sampai, tapi laluilah proses step by step dengan penuh cinta, dengan penuh kesadaran bahwa waktunya aku pulang kembali kepada kebangkitan spiritual. Itu. Oke, nah terima kasih teman-teman sudah membersamai saya dan Mas Bimo hari ini. Mungkin ada bagian dari podcast ini yang membuat kita semua diam sejenak. Mungkin ada kalimat yang terasa seperti bukan sekedar kata tapi pesan, panggilan. Kalau iya, teman-teman semuanya merasakan hal yang sama, jangan diabaikan. Itu bukan kebetulan ya teman-teman. Itu mungkin panggilan dari jiwa teman-teman, jiwa saya mungkin juga untuk pulang ke kejujuran, pulang ke kedamaian, dan pulang ke Tuhan. Nah, jika teman-teman merasa terhubung dan suka dengan podcast dari kita berdua, like, share, subscribe di YT-nya Mas Bimo. Sampai bertemu di episode selanjutnya, teman-teman semuanya. Thank you, teman-teman semuanya. Maaf, cuman sebentar ya, kita nggak bisa nahan Mas Bimo lama-lama. Thank you teman-teman.